Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesian Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masuk di part 76 dan kita hari ini akan membahas 30 soal figural prediksi TU Hot sesuai dengan FR terbaru CPNS tahun 2021 teman-teman. Ya, di sini saya bahas karena kemarin waktu awal-awal itu ada yang mengatakan teman-teman kita yang sudah tes itu figural itu keluar 4 sampai 6 soal. Akan tetapi ternyata sampai hari kemarin itu ternyata ada yang keluar sampai 8 soal teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hati-hati, tidak boleh meremehkan soal-soal tentang figural ini supaya nanti kalau keluar itu teman-teman tidak akan bingung lagi dan bisa menghemat waktunya. Maka dari itu 30 soal ini teman-teman nanti silahkan dicoba kemudian langsung kita bahas ya. Jadi soal saya tampilkan, teman-teman mencoba langsung kita bahas, dan sudah siap atau belum nanti salah berapa, benar berapa, teman-teman silahkan tuliskan di kolom komentar. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Dan bagi teman-teman yang belum mendaftarkan di Sobat CPNS, silahkan daftarkan langsung saja, klik link yang ada di deskripsi video ini yang paling bawah. Itu tinggal klik kemudian daftar, itu aja teman-teman ya. Kemudian daftar yang premium itu hanya 65.000 saja. Itu bisa digunakan dalam 1 tahun. Nah, di sini itu isinya adalah materi-materi terupdate ya dari CPNS tahun 2021. Kemudian ada latihan soal dan kemudian ada simulasi tryout juga teman-teman. Oke, di sini tentu saja soalnya prediktif ya, sesuai dengan FR yang beredar saat ini. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja menuju ke soal yang pertama. Jadi siapkan teman-teman untuk dicatat ya. Kemudian nanti silahkan dicoba untuk dihitung berapa benarnya, berapa salahnya. Benarnya silahkan dikalikan 5. Jadi skor maksimal untuk latihan soal di video kali ini adalah 150. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang pertama teman-teman. Silahkan bisa dicoba dulu. Jadi soal ini adalah, yang pertama ini adalah tentang jaring-jaring kubus ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di video Lesian Education yang sebelumnya tentang trik atap dan alas ya. Itu bisa teman-teman gunakan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Nah, dari sini kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat di pilihan gandanya dulu ya. Di pilihan gandanya ini ya, itu untuk nomor 1 kita lihat yang A dulu ya. Yang A itu ternyata ketika kita lihat itu bentuknya adalah seperti ini. Saya ganti warna dulu ya teman-teman ya. Ini langsung kita bahas. Jadi pastikan teman-teman sudah menjawabnya dulu ya. Oke, kita bahas, kita pakai warna apa ya? Hijau aja ya. Ya, jadi ini ya, kita lihat bentuknya ya. Ya, kalau kita pisahkan kan jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini tanda plus, kemudian di sini seperti ini, dan ini adalah bentuknya seperti ini ya. Kalau kita tutup itu akan memperoleh gambar seperti yang A ini ya, teman-teman ya. Maka di sini jelas langsung saja ketemu jawabannya untuk soal nomor 1 adalah yang A. Oke, kita cek yang B sekarang. Ya, kita cek yang B. Kita lihat ternyata tanda X, tanda silang, dan juga tanda segi 4 yang ada titiknya ini itu saling sejajar teman-teman, atas dan samping. Padahal kalau kita lihat dari gambar soalnya itu antara ini dan ini itu harusnya akan menjadi atap dan alas. Harusnya tidak langsung ketemu seperti ini. Maka di sini yang B pasti salah. Kemudian yang C kita lihat juga sama, tanda silang dan tanda persegi yang ada titik warna hitamnya itu sejajar ya, artinya dekat gitu ya. Padahal di soal itu dipisahkan oleh 1 baris, maka yang C ini bukan. Kemudian yang D kalau kita lihat ini antara, ini bisa kemungkinan bisa jadi ya teman-teman ya, tapi kalau kita lihat antara segitiga yang ini dengan belah ketupatnya itu harusnya lancipnya itu mengarah ke belah ketupatnya kalau dijadikan satu ya teman-teman ya. Maka yang D pasti salah. Kemudian kalau yang E, kalau kita lihat antara tanda plus ini dan juga segitiga yang putih
ya itu harusnya atap dan alas ya, atap dan alas. Ya, jadi ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Ya, jadi teman-teman yang belum melihat video tentang figural dari Lesson Education tentang trik atap dan alas, silahkan cek di part sebelumnya, sudah ada teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi jawabannya A ya, nomor 1. Soal nomor 2. Nah, di sini ada A, B, C, D, E, F ya, kita cari sekarang. Nah, di sini kita lihat dulu yang A. Yang A ini kalau dipecah itu akan mendapatkan bentuk seperti ini ya. Yang A saya gambarkan saja di bawah. Jadi kalau dipecah yang A ini akan mendapatkan gambarnya di sini A, sini F, sini B. Nah, kemudian kalau yang B itu sudah bisa dibayangkan ya teman-teman ya. D-nya di atas, kemudian F-nya di kanan. Nah, kemudian setelah itu yang C, E, C, F, E, C, F ya. E dan F ini dekat ya, padahal di sini antara E dan F itu dipisahkan oleh satu baris. Artinya nanti akan menjadi atap dan alas. Yang C kita buang dulu, bukan jawabannya. Kemudian C, D, F ya, C, D, F. Nah, kalau kita lihat apakah mungkin ya, ternyata tidak juga ya teman-teman ya, karena kalau atapnya itu F ya, kalau atapnya itu F, otomatis di sini harusnya D, kemudian di sini C, akan kebalik, maka yang D juga salah. Kemudian yang E itu berarti BAC ya teman-teman ya, BAC antara A dan C. Lagi-lagi A dan C itu dipisahkan oleh B, maka A dan C itu akan menjadi atap dan alas, maka yang E bukan. Nah, sekarang kita sudah membuang 3 jawaban. Sekarang kita cek lagi ya yang A ya teman-teman ya. Oke, yang A itu kalau kita putar bisa nggak? Ini kalau kita gunakan ya, berarti F dan B itu memang bisa menjadi satu. Ya, jadi dari sini teman-teman kita putar ya, dari soalnya ini kita putar ke sini, maka A-nya kita taruh di atas ya. A-nya kita taruh di atas, jadi bentuknya nanti akan seperti ini. Nah, di sini jadi A, kemudian di sini B, di sini F. Gitu ya teman-teman ya. A-nya di situ, B-nya di situ. Nah, kalau kita jadikan satu ya, tentu akan membentuk seperti yang A ini. Akan tetapi mungkin untuk yang pilihan ganda ini hurufnya tidak ada yang berubah, tidak ada yang berotasi ya teman-teman ya. Jadi kita simpan dulu yang A. Jadi yang A ini benar, tetapi hurufnya tidak berputar. Coba kita cek yang B. Yang B itu A, D, F ya. A, D, F. Di sini yang di depan adalah A. Ya, seharusnya kalau A-nya yang di depan, yang di sini bukan D. Di sini pasti B, teman-teman. Ya, karena di sini yang jadi satu adalah A, B, F. Oke, yang B berarti salah, teman-teman. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 itu adalah yang A. Seperti itu. Ya, jadi ini mungkin soal untuk nomor 2 agak rancu karena ABC-nya itu tidak berputar teman-teman ya untuk jawabannya. Kalau berputar tentu saja A-nya nanti akan seperti ini. Nah, A-nya seperti ini ya. Arahnya seperti itu. Oke, berarti dari A, B, C, D, E ini yang paling tepat itu tetap yang A. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, di sini masih tentang jaring-jaring kubus. Kita gunakan trik atap dan alas ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau jaring-jaringnya seperti itu, ya kita lihat pilihan jawabannya. Ya, sekarang kita lihat yang A. Yang A itu antara 1 dan 4 itu dekat ya teman-teman ya, bersampingan. Padahal di sini 1 dan 4 itu dipisahkan oleh 3, oleh satu ini apa namanya, yang ada 3 angka ini. Ya, maka di sini tentu saja harusnya antara titik 1 dan titik 4 itu harusnya akan menjadi atap dan alas. Maka yang A ini pasti salah. Kemudian yang B kita cek. Antara 2, kemudian 3, kemudian 4. 2, 3, 4. Nah, sekarang kita bangun ya. Kita bangun dari sini 2, 3, 4 kita jadikan seperti kubus. Ya, artinya di sini 2-nya itu akan berada di akan berada di depan ya, akan berada di depan. Tetapi di sini kita lihat angka 3-nya ini ternyata arahnya seperti ini. Harusnya yang benar itu adalah seperti ini.
ya, harusnya yang benar seperti ini. Oh, sorry. Ya, harusnya di sini 1 2, kemudian 3-nya itu arahnya sama ya, 1 2 3. Kemudian di sini 1 2 3 4. Nah, harusnya seperti ini teman-teman yang B. Maka yang B salah ya teman-teman ya. Kemudian yang C, lagi-lagi ada 1 dan 4. Ini berdekatan, padahal harusnya akan menjadi atap dan alas. Berarti yang C salah. Kemudian yang D kita lihat antara 5, 3 dan 1. Nah, kita lihat 5-nya akan menjadi di depan, kemudian 3-nya ini di atas, satunya ada di kanan. Ya, jadi kita balik ya. Berarti yang D ini benar ya teman-teman ya. Oke, kita buktikan untuk yang E. 5, 6, 1 ya. 6-nya ada di depan. Ya, ada di depan. Nah, 6-nya kalau di depan dan 5-nya di kanan, harusnya 6-nya ini bentuknya tidak seperti ini. Harusnya 6-nya ini bentuknya seperti ini. Ya, di sini 1 2 3 1 2 3. Nah, baru 1 2 3 4 5, di sini 1. Nah, maka di sini yang E juga salah. Berarti yang paling tepat adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, ini masih jaring-jaring kubus. Jadi ini nanti soalnya campuran ya teman-teman ya. Ada jaring-jaring kubus, kemudian ada mencari yang berbeda yang mana, mencari pola yang benar yang mana, pola seterusnya yang mana, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Ya, kita masih gunakan trik atap dan alas juga boleh, atau kita gunakan cirinya ya. Misalnya di sini ada persegi, kemudian ada segitiga, yang mana sisi dari segitiga itu yang dekat dengan persegi ini berwarna gelap. Kita cek yang A ya. Yang A ini persegi 4-nya ada di sini. Kemudian di sini ada warna putihnya teman-teman. Maka di sini pasti salah ya. Yang A salah karena di sini harusnya itu bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini diarsir. Jadi gelap semua sisi yang ada di sebelahnya persegi ini. Kemudian kita cek yang B. Yang B itu antara sisi ini dan ini itu gelapnya tidak berdekatan ya. Jadi ini gelapnya tidak berdekatan, maka yang B juga salah. Sekarang kita cek yang C. Yang C itu antara segi 4 dan ini apa namanya segitiga yang ada di sini itu gelapnya itu mendekati persegi 4-nya. Oke, maka di sini kita simpan dulu yang C ya teman-teman ya, belum tentu benar juga. Kemudian karena di sini warna putih ya, kita cek yang D. Nah, yang D itu ternyata antara segi 4 dan juga di sini segi 4 ya, apa namanya? Segitiga yang ada di sini itu harusnya di sini gelap. Ya, harusnya di sini gelap. Ya, harusnya arahnya seperti ini, maka yang D salah. Kemudian yang E antara segi 4 dan segitiga ini sudah benar ya. Sekarang kita cek yang ini apakah benar. Ternyata kalau dijadikan satu antara ini di soal itu ini dan ini, maka bentuknya harusnya tidak seperti ini. Harusnya bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini yang diarsir. Ini yang diarsir. Tengahnya yang putih. Arahnya itu ya, teman-teman ya. Oke, maka di sini yang paling tepat jawabannya itu adalah yang C. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi yang benar yang C. Saya hapus nih kalau mau di screenshot. Jawabannya C. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, di sini kita mencari pola sekarang ya, mencari pola. Coba silakan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, jadi di sini dari pola yang pertama itu ternyata di sini itu dicerminkan ya, berarti gambarnya akan seperti ini. Jadi ini dicerminkan, artinya akan menjadi seperti ini. Kemudian dirotasi, ini cermin, kemudian rotasi itu diputar teman-teman ya, rotasi berlawanan dengan arah jarum jam, berarti jadi seperti ini ya, terjadi seperti ini. Kemudian diganti garis sikunya diganti dengan melengkung seperti itu, sehingga akan mendapatkan bentuk seperti ini. Otomatis yang ini juga akan kita kerjakan dengan pola yang sama ya. Maka di sini kalau kita rotasi kita cerminkan, maka di sini kita akan mendapatkan
hasilnya adalah seperti ini. Kita cerminkan, berarti ini seperti ini, kemudian ini di sini dan ini di sini. Ya, jadi kita cerminkan. Kalau sudah, sekarang kita rotasi sama 90 derajat, maka akan vertikal seperti ini. Nah, akan seperti ini. Ini rotasi ya, ini rotasi, kemudian yang tadi cermin, kemudian yang terakhir berarti kita ubah ke garis lengkung. Garis lengkungnya berarti yang paling sesuai itu berarti ini seperti ini. Nah, berarti jawabannya yang apa teman-teman? Iya, nomor 5 jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ya, silahkan teman-teman untuk bisa dipahami dulu. Jadi kita lihat pola yang pertama, kemudian kita kerjakan pola yang selanjutnya. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Nah, dari sini diapakan teman-teman? Silahkan dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, jadi di sini boleh kita cerminkan ya. Jadi ini sebagai cermin. Kalau kita cerminkan adalah seperti ini. Kemudian warna putih dan abu-abu itu dibalik, ditukar ya teman-teman ya. Jadi di sini kan harusnya putih ya, ditukar jadi abu-abu. Ini harusnya abu-abu, ditukar jadi putih. Nah, berarti kalau ini juga dicerminkan, kita akan mendapatkan bentuknya adalah kurang lebih seperti ini ya. Ini saya hapus dulu teman-teman, kok gambarnya jelek. Ya, jadi kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Seperti ini ya, jadi itu sebagai cermin. Ya, seperti ini. Nah, kan bentuknya seperti ini. Ya, kemudian warna abu-abunya dan warna putihnya itu berubah teman-teman. Jadi yang harusnya kan sini abu-abu, maka yang abu-abu akan pindah ke sini. Nah, maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 itu pasti adalah yang A. Ya, sesuai ya teman-teman ya. Jadi kalau ada soal seperti ini biasanya itu kalau nggak dirotasi ya dicerminkan. Oke, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 itu adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini masih pola. Dari bentuk segi 4 ya, persegi menjadi belah ketupat. Berarti ini dari persegi juga akan menjadi belah ketupat ya. Tapi teman-teman sudah dijawab dulu ya, silakan dijawab dulu. Nah, di sini berarti jelas bukan, jelas bukan, jelas bukan. Nah, sekarang isinya. Di sini dari angka 5 menjadi 3 ya, artinya dikurangi 2. Nah, di sini dari 3 berarti harus dikurangi 2 juga. Jadi berapa? Jadi 1. Maka di sini jawaban yang paling tepat pasti adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjutkan ya ke soal nomor 8. Oke, soal nomor 8 ini diapakan? Oh, ternyata yang pertama kita rotasikan dulu. Ya, kita rotasikan dulu. Ya, bentuknya adalah seperti ini. Ya, saya gambarkan. Ya, berarti itu kalau dirotasi lingkarannya akan berada di sini, kemudian segitiganya akan berada di sini. Ya, jadi ini rotasinya ini ke mana? Ke kiri ya, berlawanan dengan arah jarum jam ya teman-teman ya. Jadi di sini putar ke kiri ya, putar ke kiri. Kemudian setelah itu dari sini ke sini ini ternyata antara lingkaran dan segitiganya ditukar ya, tapi untuk warnanya tidak ditukar. Jadi hitamnya tetap di bawah, segitiganya tetap di atas. Nah, sekarang kita kerjakan untuk soal ini sesuai dengan pola seperti pola yang pada sebelah kiri itu. Berarti di sini putar ke kiri, putar kiri. Ya, berarti di sini ovalnya akan membentuk seperti ini. Kemudian karena diputar ke kiri, maka kita akan mendapatkan ya bentuknya adalah di sini akan menjadi belah ketupat atau apa itu? Ya, belah ketupat ya teman-teman ya. Kemudian yang di sini kurang lebih seperti bentuk trapesium ya, kurang lebih akan membentuk trapesium dengan arsiran. Nah, setelah itu kita tukar antara belah ketupat itu gambar yang ini dengan trapesiumnya. Kita tukar tempat saja, tidak menukar warnanya ya teman-teman ya. Maka di sini kurang lebih akan mendapatkan trapesiumnya kosong ya, tidak ada arsirannya.
Kemudian yang bawah itu kita akan dapatkan belah ketupatnya. Jadi ini seperti ini ya kurang lebih. Oke, berarti yang paling tepat yang mana? Ya, tentu saja yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Soal nomor 9, carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Silakan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Jadi dari pola ini bisa kita lihat dari arah panahnya dulu ya teman-teman ya. Panahnya ini kanan, bawah, kiri. Berarti selanjutnya apa? Pasti ke atas karena ini diputar ya atau rotasi. Rotasi, putar atau rotasi. Nah, maka di sini selanjutnya pasti ke atas. Kalau tidak ke atas pasti salah. Nah, kemudian di sini juga kita putar, teman-teman. Antara lingkaran ini kecil yang warna hitam dan putih. Ini kan muter ya. Jadi dari sini itu muter ke sini. Nah, kemudian dari sini itu muter ke sini ya. Otomatis dari sini akan muter lagi. Ya, akan muter lagi. Warna putihnya pasti akan menjadi di bawah seperti ini. Ya, akan menjadi seperti itu. Oke, yang warna hitam akan berada di atas. Oke, berarti nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 10. Carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Silakan bisa dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, berarti kita boleh ngecek yang ada di dalam dulu dan yang di atau di luar dulu boleh. Misalnya kita yang di dalam dulu. Di sini warna putih dan warna hitam, lingkarnya seperti itu. Kemudian menuju gambar ini, ternyata di sini diputar ya teman-teman ya. Ini diputar dari sini ke sini, ya artinya naik muter berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian ke sini naik lagi. Jadi ini kan lingkarannya hitam ini kan di bawah, kemudian di kanan, kemudian di atas. Berarti di mana teman-teman? Bawah, kanan, atas, kemudian di kiri. Ya, pasti di kiri ya teman-teman ya. Dengan lingkaran hitam berada di dalam. Ini lingkaran hitamnya tidak di dalam, berarti salah. Di sini tidak ada lingkaran hitam, berarti salah. Di sini tidak ada lingkaran hitam, berarti salah. Nah, di sini ada lingkaran hitam ya, ke sini benar arahnya. Kemudian yang ini juga benar arahnya. Nah, sekarang kita cek. Kita cek yang lingkaran yang luar, warna hitam dulu aja. Warna hitam letaknya di kanan, kemudian ke atas, kemudian ke kiri. Berarti selanjutnya selanjutnya ke bawah. Ya, bukan ke atas. Oke, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 itu adalah yang D. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang silahkan kita kerjakan lagi nomor 11. Teman-teman dicatat, jangan lupa salah berapa benar berapa, nanti tuliskan di kolom komentar. Nah, untuk soal nomor 11 kita lihat, carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Kita lihat saja di sini, mungkin bebas kalian mau melihat dari mananya. Jadi di sini kalau saya melihat dari segitiganya ini, arahnya ke atas, kemudian ke kanan, kemudian ke bawah, berarti selanjutnya ke kiri. Iya, selanjutnya adalah pasti ke kiri. Ini ke kiri, yang A apakah benar ke kiri? Ya, bisa kita simpan dulu ya. Kemudian yang B ke bawah salah. Yang C kita simpan, yang D ke kanan salah, yang E kita simpan. Nah, kemudian kalau kita lihat garis yang warna hitam itu bentuknya seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini. Otomatis nanti akan seperti ini lagi ya teman-teman ya. Maka di sini yang A pasti salah. Oke, selanjutnya kita lihat yang warna lingkaran ini, warna hitam ini. Warna hitam ya, warna hitam itu berada di sini. Kalau kita putar dari sini ke sini, ini akan menjadi di atas. Kemudian kita putar lagi ke sini, akan menjadi di sini. Kemudian kalau kita putar lagi, otomatis akan menjadi akan menjadi di bawah seperti ini. Oke, yang ini putih berarti salah. Berarti jawaban yang paling tepat apa soal nomor 11? Jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 12. Silahkan kalau mau dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya.
Jadi di sini carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Ya, bebas teman-teman mau gunakan yang mana ya. Jadi yang paling mudah diingat yang mana. Ya, di sini kita gunakan ciri ini saja. Ada warna putih yang menempel di sini. Kemudian di sebelah sini akan menjadi ini kan menjadi kanan bawah. Kemudian ini kanan atas. Kemudian ini kiri atas. Berarti selanjutnya di mana? Selanjutnya pasti berada di kiri bawah. Ya, kita cari yang di kiri bawah. Oh, yang A kiri bawah. Yang B ya enggak? Oh, bukan. C bukan. D bukan. E bukan. Berarti jawabannya apa? Soal nomor 12 jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, sampai soal nomor 12 sudah salah berapa, sudah benar berapa. Sekarang kita lanjutkan ya ke soal nomor 13. Nah, di sini carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Silakan teman-teman dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Nah, di sini ternyata kalau kita cari polanya ya dari sini ke atas kemudian ke bawah lagi, teman-teman. Itu kemudian kan harusnya ke atas lagi ya. Ternyata hanya yang A saja yang sesuai teman-teman. Tapi harus hati-hati. Yang A itu ternyata polanya kalau kita rotasikan dari soal itu tidak akan menemukan jawaban yang A. Coba teman-teman putar bola-bola ini. Ya, kalau ininya di atas yang bukan arsir, itu otomatis di sini yang harusnya arsir tebal. Coba teman-teman dari soal ini diputar bolanya. Di sini akan menjadi ke atas seperti ini. Ini akan menjadi seperti ini. Ya, maka arsirannya akan berbeda. Maka yang A pasti salah, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan yang B. Yang B itu bola ini kalau diputar lagi ke sana, artinya akan menjadi di sini ya, yang warna putih ini. Itu juga arsirannya kebalik, teman-teman. Berarti yang B juga salah. Kalau kita cek yang C, misalnya dari sini kita putar yang ke sini, maka arsirannya akan tepat ya. Jadi di sini warna putih, di sini arsiran biasa, polanya hitamnya itu akan seperti ini polanya. Ya, itu akan menjadi benar. Kita simpan dulu yang C. Sekarang yang D jelas salah. Di sini kenapa ada putih 2? Ya, pasti salah. Sekarang yang E kita cek. Ternyata tidak ada yang warna putih di sini, lingkaran yang atasnya ini, yang pucuknya ini. Ya, kutub-kutubnya itu, teman-teman. Maka yang E juga pasti salah. Oke, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13 adalah yang C. Oke, masih semangat? Sekarang kita lanjutkan, kita bahas ke soal nomor 14. Oke, soal nomor 14. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut ini. Silakan dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Jadi di sini caranya adalah lingkaran dibelah menjadi 2, kemudian dibalik ya, letaknya dibalik. Ya, jadi lingkaran itu kalau dibelah menjadi 2 kan bentuknya kan seperti ini. Nah, kemudian akan dibalik, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Jadi akan seperti ini. Nah, kemudian segitiga kalau kita potong menjadi 2, itu akan menjadi seperti ini, seret. Nah, seperti ini kalau kita balik kiri ditukar dengan kanan, tentu saja kita akan mendapatkan hasilnya adalah seperti ini. Iya, berarti soal nomor 14 yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut. Silahkan bisa dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan bahas. Ya, kita misalkan gunakan titik kuncinya adalah ini ya teman-teman ya. Ini berarti akan menjadi seperti ini ya. Berarti ini dirotasikan ya. Rotasi atau diputar. Putarnya searah jarum jam. Searah jarum jam. Nah, sekarang kita cek ya. Apakah benar? Apakah benar? Kita cek. Ya, ternyata benar ya. Di sini juga menuju sini juga diputar searah jarum jam 90 derajat. Ya, berarti di sini juga patokannya yang mana? Misalkan kita pilih yang ini. Kalau diputar 90 derajat searah dengan jarum jam, maka di sini akan menjadi persegi 4 yang arsiran itu akan berada di sini, teman-teman. Ya, kiri atas ya, teman-teman. Di sini kiri atasnya putih, berarti salah. Di sini hitam, bisa jadi kita simpan. Di sini salah pasti. Sini salah pasti. Ini salah pasti. Harusnya di pojokan itu isinya adalah ini. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 itu adalah yang B.
Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 16. Nah, kita masuk ke jaring-jaring kubus lagi, teman-teman. Silahkan kalau mau dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Kita cek saja langsung ya, teman-teman ya. Kita cek yang A. Ya, yang A itu ternyata kalau kita gabungkan, jadi ini kan dari bentuk ini ya, kalau kita jadikan satu itu kan akan menjadi seperti ini. Kalau kita lihat itu loh ya, polanya seperti pada pilihan ganda. Kita akan menjadi seperti ini. Ini nanti akan menuju ke sana, arsiran yang warna abu. Kemudian di sini warna hitam ya, arsiran warna hitam. Kemudian yang ini akan membentuk seperti ini. Ya, apakah sama dengan pilihan yang A? Beda ya, yang ini berbeda ya teman-teman ya. Ini arahnya harusnya ke sini, ke kiri. Ya, maka di sini yang A pasti salah. Nah, sekarang kita cek yang B. Yang B itu ternyata hanya 2 yang diketahui ya, yang hanya diketahui hanya 2. Tapi kalau kita lihat dari polanya, karena di sini 2 ini, kalau kita jadikan bentuk seperti ini akan benar. Artinya kalau warna hitam arsirannya itu ke atas, itu akan ditembak oleh segitiga yang warna putih. Ya, tapi ini belum tentu benar. Kita simpan dulu. Ya, kemudian yang C. Yang C itu ternyata teman-teman antara segitiga abu-abu dan segitiga hitam itu saling searah. Padahal di sini berlawanan ya teman-teman ya. Maka yang C pasti salah. Yang D itu antara segitiga ini yang diarsir abu-abu dan hitam itu juga tidak berlawanan. Padahal di sini berlawanan. Maka yang D juga pasti salah. Nah, yang E itu benar berlawanan. Tapi kita cek dulu yang putih. Ya, yang putih ini kalau bentuknya seperti itu, ya benar atau salah? Ya, harusnya segitiga putihnya ini berada di belakang sana, tidak berada di sini. Ya, seperti itu. Maka di sini kalau bentuknya seperti yang E, harusnya seperti ini, teman-teman ya. Harusnya seperti ini. Saya gambarkan. Di sini nggak apa-apa videonya agak lama ya, teman-teman ya, supaya kita jelas ya. Jadi kalau di sini kan digambarkan akan menjadi seperti ini. Ini arsiran yang tebal. Kemudian di sini arsiran yang abu-abu samar-samar. Nah, ini kalau dirubah kan membentuk hasilnya seperti ini teman-teman. Tapi ini kan tidak sesuai dengan soalnya. Soalnya itu yang segitiga warna putih itu letaknya di kiri, bukan di kanan. Maka di sini yang E pasti salah. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 itu adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 17. Carilah jaring-jaring kubus yang sesuai. Silahkan dijawab dulu, kalau sudah sekarang kita akan membahasnya. Nah, dari ini panah-panah ini, itu kalau kita jabarkan itu akan membentuk seperti ini. Ya, panahnya ini akan ke sana, kemudian ini akan ke sana, ini akan ke atas. Kita cek yang A. Yang A itu tidak mungkin teman-teman. Kenapa? Karena antara panah ini dan ini itu dipisahkan oleh satu persegi. Yang nanti pasti salah satu itu tidak akan terlihat. Akan menjadi atap dan alas ya. Maka yang A pasti salah. Yang B juga, ini kan dipisahkan satu. Pasti salah. Karena ini nanti yang dipisahkan akan menjadi atap dan alas. Kemudian yang C ini dan ini juga dipisahkan teman-teman. Pasti ini juga salah. Sekarang kita cek yang D. Yang D itu kalau kita jabarkan harusnya kan sama seperti ini, sama persis. Tapi kalau kita perhatikan arah panahnya antara ini dan ini, yang satu ke kanan, yang satu ke atas, harusnya ke kanan kiri. Jadi ini harusnya ke sini. Maka yang D juga pasti salah. Nah, yang E itu ternyata ini kita punya arah yang saling bertolak belakang. Kemudian ada satu panahnya. Ini kalau kita putar itu akan menjadi seperti ini teman-teman. Ya, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke teman-teman, bisa ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 17. Sorry, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Jadi yang 17 jawabannya E ya, sepakat ya. Oke, soal nomor 18. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi irama gambar berikut. Silakan teman-teman dijawab dulu, kalau sudah sekarang kita akan membahasnya. Jadi ada segitiga ya. Kemudian ada lingkaran, ada segi empat.
ada lingkaran, ada segi empat, ada segitiga. Ada segi empat, ada segitiga, berarti ada lingkaran. Oke, semua jawaban lingkaran. Nah, kemudian tidak diarsir, arsir abu, hitam. Ya, kemudian hitam, putih, abu-abu. Abu-abu, hitam berarti yang belum putih ya, maka yang bukan putih pasti salah. Nah, kemudian kita cek lagi isinya. Yang bergantungan itu adalah ada lingkaran segi empat, garis lurus, kemudian ada seperti huruf T kebalik. Di sini ada garis lurus, ada lingkaran, kemudian ada lingkaran, berarti ada persegi dua. Jadi di sini harus ada dua persegi, kemudian ada dua lingkaran, kemudian ada garis lurus, ada huruf T-nya, kan seperti itu. Sekarang kita cek, di sini persegi dan T, berarti kita hapus satu. Ya, kita hapus satu. Di sini huruf T kita hapus. Kemudian ada persegi lagi dan garis lurus. Perseginya habis dan garis lurus. Berarti ada berapa? Ada dua lingkaran harusnya. Ya, maka di sini ada persegi salah. Ya, di sini ada T salah. Ya, yang ada dua lingkarannya adalah yang C. Oke, berarti soal nomor 18 jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 19. Kita lihat, silahkan dijawab dulu ya teman-teman ya. Jadi di pause dulu setelah saya tampilkan soalnya. Oke, di sini ada lingkaran, yang besar ini lingkaran, kemudian ada persegi, kemudian ada belah ketupat. Ini ada belah ketupat, lingkaran, persegi. Ada persegi, belah ketupat, berarti selanjutnya adalah lingkaran. Oke, yang bukan lingkaran kita buang. Nah, selanjutnya di sini ada hitam, arsir, putih. Arsir, putih, hitam. Putih, hitam berarti arsir, maka yang hitam salah. Nah, kemudian lanjut. Sekarang perhatikan gambar yang kecil yang ada di atasnya. Persegi, belah ketupat, lingkaran. Lingkaran, persegi, belah ketupat. Berarti belah ketupat, lingkaran, dan selanjutnya adalah pasti persegi. Berarti yang bukan persegi pasti salah. Nah, kemudian warnanya. Yang bentuknya kecil, yang bangun kecil. Putih, hitam, abu-abu. Putih, hitam, abu-abu. Putih, hitam, oh berarti abu-abu atau arsiran yang bentuknya garis-garis itu. Oke, berarti nomor 19 jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjutkan masuk ke soal nomor 20 ya. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi irama berikut. Silahkan teman-teman dijawab dulu kalau sudah. Sekarang kita akan membahasnya. Jadi L itu tersusun dari 2 garis, 1, 2. N dari 3 garis, 1, 2, 3. W 4 garis, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini dari 2 garis, 3 garis, 4 garis. Kita cek yang pola berikutnya. T itu juga 2 garis, 1, 2. Oh 2. H 3, 1, 2, 3. Kemudian E 1, 2, 3, 4. Oh berarti di sini urutannya 2, 3, 4. X 2 garis, 1, 2. F 1, 2, 3. Nah di sini berarti yang terdiri dari 4 garis. Yang mana? V, C, K, M, Z. Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang M. Oke, soal nomor 20 jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 21. Silakan teman-teman untuk bisa di pause dulu ini video ini. Silakan dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Minum sebentar ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Mohon maaf saya minum sebentar. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi irama gambar berikut. Sudah dijawab? Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, di sini patokannya teman-teman boleh menggunakan apa saja. Ya, di sini misalnya saya gunakan lingkaran yang warna putih. Ini letaknya di kiri, ini di bawah, otomatis di sini nanti akan di kanan ya. Lingkaran putihnya akan di kanan. Karena di sini juga kanan, atas, kiri. Kemudian kiri atas, ya ini beda sendiri ya ini ya teman-teman ya. Ini berarti patokannya nanti berbeda untuk yang ini. Ini putihnya yang diapit oleh warna hitam, itu letaknya di kiri atas. Kemudian ini letaknya di kiri bawah.
kemudian ini letaknya di kanan bawah, otomatis kalau ada lagi ini akan berputar terus ya. Maka di sini putarnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Maka di sini yang paling tepat kita akan cari lingkarannya yang letaknya di kanan putihnya. Ini di kanan kita simpan, ini di kanan kita simpan, ini tidak di kanan, ya harusnya di sini, maka yang C salah. Ini kita simpan, yang E harusnya di sini, ini kita salahkan. Oke, sekarang kita cek. Yang warna hitam itu ada 3, sedangkan yang A hanya ada 2. Pasti salah ya. Jadi yang bentuknya oval itu ya teman-teman ya, yang warnanya hitam itu ada 3 harusnya. Maka yang apa tadi? Yang A pasti salah. Nah, sekarang kita cek yang lain. Antara B dan D, mana jawabannya teman-teman? Ya, kita cek ya yang warna hitam ya teman-teman ya. Yang warna hitam 2 ini itu letaknya di sini, di atas, kemudian di bawah kiri, kemudian harusnya letaknya di kanan bawah. Harusnya letaknya di sini. Ya, di sini putih, berarti salah. Oke, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 21 itu adalah yang D. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 22. Silahkan dijawab dulu, di pause videonya. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Nah, di sini setengah lingkarannya itu letaknya ada di ini nih. Letaknya ada mengarah ke kanan, kemudian ke kanan atas, kemudian ke atas. Berarti di sini rotasinya 45 derajat ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Maka setelah ini pasti bentuknya nanti akan seperti ini arsirannya. Nah, sekarang kita cek kita cek lingkarannya. Lingkarannya ini letaknya di sini, artinya di bawah kanan, di bawah dan di kanan. Kemudian dirotasi pindah ke kiri. Di sini kanan lagi, otomatis nanti akan di kiri. Oke ya, nomor 22 berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 23. Carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Silakan bisa dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Nah, di sini kita cari salah satu cirinya saja. Ada segitiga yang diapit oleh dua segi 4 yang berwarna putih. Ini letaknya kemudian di sini, ini letaknya kemudian di sini. Berarti di sini kan kanan, kemudian bawah, kemudian kiri. Berarti kemana? Ya, selanjutnya adalah ke atas. Nah, di sini bukan, ya. Di sini juga bukan. Di sini bisa jadi kita simpan dulu. Di sini bukan. Yang E juga kita simpan dulu. Oke, sekarang kita lihat. Ternyata ini hampir sama, cuman arahnya saja yang berbeda. Ya, arah dari bentuknya itu ya. Jadi kalau kita lihat polanya, ini bentuknya seperti ini. Kemudian ke bawah, kemudian ke kanan. Otomatis kalau ke atas itu pasti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 23 itu adalah yang E. Ya, seperti itu. Yang C ini harusnya letaknya antara ini dan ini. Itu harusnya kebalik. Ini harusnya letaknya di sini, ini harusnya di sini. Oke ya, berarti jawabannya adalah yang E. Oke, sampai nomor 23, teman-teman salah berapa benar berapa? Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Soal nomor 24. Carilah gambar yang berbeda. Nah, biasanya kalau soalnya seperti ini, itu kita rotasikan atau kita putar-putar, teman-teman. Itu biasanya kita akan dapatkan jawabannya. Oke, sekarang dari yang A kita putar, kita bisa menemukan B enggak kan gitu. Ya, kita putar, ternyata bisa ya teman-teman ya. Ini warna hitam letaknya di bawah, kalau kita putar 180 akan letaknya di atas. Kemudian dari B ke C kita putar, ya bisakah kita akan mendapatkan jawabannya? Ini diputar akan dapatkan ke sini, warna hitamnya di atas. Oke, benar ya. Berarti A benar, B benar, C benar. Kemudian kita cek yang D. Kita putar lagi. Ya, kita putar ke kiri lagi ya, berarti teman-teman ya. Di sini warna hitamnya di sini. Kemudian di sini ternyata arsiran hitamnya itu letaknya di tengah. Harusnya di sini ya, teman-teman ya. Harusnya di sini. Harusnya di samping ya, di luar ya. Maka di sini yang D otomatis salah. Kita cek dulu yang D. Yang E, sorry. Yang E ternyata warna hitamnya ada di situ. Oke, berarti di sini benar.
Berarti yang salah itu adalah yang D. Oke, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 24 itu adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 25. Carilah gambar yang berbeda. Oke, di sini silakan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Kalau kita lihat di situ bangunnya itu saling bertumpuk ya, saling berhimpit. Ya, kita bandingkan antara A dan B. Ternyata sudah ada perbedaannya teman-teman. Di sini warna putihnya ini 2 di atas semuanya, padahal yang A ini tidak. Ya, kita bandingkan dengan yang C. Ya, yang C itu ternyata warna putihnya juga saling berada di depan dan di belakang. Tidak ada yang berada di atas semuanya. Maka yang C itu dan A itu sesuai, maka A dan C ini benar teman-teman. Kita cek yang D. Yang D warna putihnya juga tidak ada yang di atas semua. Kemudian yang E warna putihnya juga tidak ada yang di atas semua. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 25 adalah yang B ya teman-teman ya. Karena yang ditanyakan itu adalah gambar yang paling berbeda, yang berbeda sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 26. Carilah gambar yang berbeda. Silakan teman-teman dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, kita bandingkan. Jadi cara membandingkannya kita bandingkan dengan yang B. Kita putar-putar ya teman-teman ya. Dari A ke B kita putar. Apakah akan menghasilkan gambar seperti itu nomor 26? Ya, benar sekali ya. Panahnya akan seperti itu. Jadi kalau sudah ada 2 yang benar, berarti itu benar semua teman-teman. Kita cek yang C, kita putar lagi. Ya, kita putar gambarnya, ternyata benar ya teman-teman ya, panahnya seperti itu. Kemudian kita cek yang D, dari C ke D kita putar 90 derajat. Kita putar 180 derajat. Ya, maka akan memperoleh yang D benar. Kemudian yang E, apakah benar? Dari yang D kita putar. Ternyata salah teman-teman. Harusnya panahnya ini ke bawah. Harusnya ke bawah, tidak ke kiri. Maka yang E salah. Karena yang ditanyakan adalah yang paling berbeda, maka jawabannya adalah yang E. Oke, silakan teman-teman untuk dihitung salah benarnya. Kita masih 4 soal lagi. Kita masuk ke soal nomor 27. Ya, nomor 27 dan 26 sama atau beda? Oh, beda ya teman-teman ya. Silakan dijawab dulu untuk soal nomor 27. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Kita cek yang A. Ya, yang A itu cirinya itu panahnya ini saling ini bertabrakan, ini tidak bertabrakan ya teman-teman ya. Sekarang kita cek yang B. Yang B panahnya ini bertabrakan. Kita cek yang C, ini bertabrakan. Oh, berarti kalau sudah ada 2 yang benar, maka itulah jawabannya. Ya, maksudnya itulah yang benar. Ya, kita cek yang D dan E, ini bertabrakan, ini bertabrakan. Ini bertabrakan, ini bertabrakan. Ya, jadi hanya yang A yang tidak bertabrakan di sini arah panahnya, maka yang A pasti yang salah. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 27 adalah yang A. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal nomor 28. Ya, di sini beda ya teman-teman ya. Di sini abu-abu, kemudian di tengah hitam ya, kemudian di bawah hitam. Oke, kita ikuti polanya. Hitamnya ada di bawah, kemudian di kanan. Ini tidak tidak dirotasi ya, tidak dirotasi ke besar sudut tertentu ya. Jadi ini diputar-putar gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini kita putar 90 berlawanan dengan arah jarum jam. Kita akan mendapatkan nomor 28 itu sama enggak? Ya, kita putar. Nah, di sini harusnya putih, di sini harusnya abu ya teman-teman ya. Maka berbeda. Nah, jadi karena kita cek A dan B berbeda, maka kita harus cek yang C. Dengan katakanlah B-nya kita cek dengan C, kita bandingkan. Ya, kalau kita putar, ternyata di sini di bawah warna hitamnya di bawah, kemudian di atasnya ada warna putih, kemudian di sini abu benar, di sini putih benar. Maka B dan C benar. Otomatis langsung ketemu jawabannya, yang A pasti salah karena tadi A dibandingkan B itu ketemunya berbeda gitu ya. Sedangkan B dan C sama. Nanti D dan E itu pasti sesuai dengan B dan C seperti itu. Ya, kita hemat waktu saja. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 29. Nah, carilah bangun yang sesuai. Ya, caranya teman-teman lihat saja bentuknya dari sini.
Ya, dilihat bentuknya dari sini adalah seperti itu. Ya, kita cari saja di pilihan ganda. Ya, di sini ternyata ada yang A, bentuknya seperti itu. Ya, ini juga seperti itu ya. Kita simpan dulu, kita cek yang B. Yang B ini prisma segitiga, jelas bukan. Yang C, prisma trapesium, jelas bukan. Yang D ini apalagi ini bukan ya teman-teman ya. Kemudian yang E. Yang E itu gambarnya ya antara ini dan ini harusnya tidak seperti itu. Kan panjangnya berbeda teman-teman, lebarnya. Maka yang E juga salah. Oke, maka yang paling tepat jawabannya untuk soal nomor 29 itu adalah yang A. Oke teman-teman, satu soal lagi, ayo semangat teman-teman. Nah, carilah bangun ruang yang sesuai. Oke, jadi di sini kita lihat, kalau kita mau melihatnya itu kita lihat ini dulu aja yang diarsir. Yang A jelas salah. Yang B mungkin benar, tapi yang B ini kita simpan lah. Oke, yang C sekarang. Yang C kemungkinan benar, kita cek yang D. Yang D ini bentuk sampingnya seperti ini, pasti salah. Yang E juga kemungkinan benar, tapi gambarnya kecil. Ya, karena ini apa namanya panjang ya, agak panjang ya gambar yang di tengah, maka yang paling tepat adalah yang C. Oke, maka di sini jawaban yang terakhir untuk soal nomor 30 adalah yang C. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video ini. Silahkan teman-teman sulit tuliskan di kolom komentar salah berapa benar berapa. Nilainya dikalikan 5 ya, dapat skor berapa. Oke, semoga bermanfaat yang bisa saya sampaikan video kali ini. Silahkan teman-teman request video apa yang selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, like, share video ini supaya lebih bermanfaat lagi. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.